فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, para kiai, bunyai, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, ustadzah, para mujahid dan mujahidah yang luar biasa ini, para tokoh-tokoh hadir di dalam kajian tamasya. Tamasya tadi disampaikan oleh moderator tadi adalah kita berwisata, berpiknik. Piknik kita adalah piknik ya rohani dan piknik pikir, piknik yang lain. Alhamdulillah Kiai Farhan ini guru saya, mentor saya, karena saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah itu adalah periode yang kesekian. Kalau di kota Semarang itu saya adalah yang ke generasi yang ketujuh. Jadi dulu setelah ada Pak Amir AR, Pak Jubri Zaman Nur, kemudian ada Pak Parlin, ada Pak Sa'di ya, yang kota Semarang itu. Terus kemudian ada Pak Jusmi Amit, ada Pak Gunawar, ada Pak Aan Jumeno, kemudian baru saya terus saat ini Mas Suharno yang di kota Semarang. Yang kebetulan juga saya sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersama Kiai Farhan juga ini yang memanggungkan saya dan membimbing saya. Dan saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Selatan. Jadi pimpinan cabang Muhammadiyah terkaya se-Jawa Tengah. Ya, terkaya, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Kantor PWM Jawa Tengah ning Semarang Selatan, Simpang 5 Semarang Selatan, Kapolda Semarang Selatan, Gubernuran Semarang Selatan, Kejaksaan Semarang Selatan, Rumah Sakit Romani Semarang Selatan. Jadi kita nek diruntut dari mulai Lamper sampai ning Bulu Semarang Selatan itu adalah PCM terkaya se-Jawa Tengah. Nah, tapi kita hanya cukup bisa menikmati rakyat yang menikmatinya ya menyaksikan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi alhamdulillah di dalam gerakan dakwah kita waktu yang sangat singkat ini bagaimana kita bisa membangun kekuatan silaturahim kita ini menjadi bagian yang tak terpisahkan, bagaimana kita bisa berkiprah nyata. Saya kenal Muhammadiyah kalau beberapa waktu lalu Ustadz Rosid ya, itu sebagai sekretaris pemuda Muhammadiyah mengisi di sini juga berlatar belakang bukan dari keluarga Muhammadiyah, tapi bisa menjadi aktivis Muhammadiyah. Saya pun sama dengan Dinda Afak mana itu ya, yang mengontak saya. Bahwa saya itu 4 tahun itu di Pondok Pesantren Musi Banyu Asin. Itu adalah berbasic ya sama kultural juga. Jadi selama 4 tahun itu saya latihan ono tahlilan, manakipan, berjanjen. Itu zaman masa kecil ya gitu ya. Bahkan di pondok pesantren yang saya 4 tahun berada itu dengan rumah mbah saya di Musi Banyu Asin itu kurang lebih berjarak 30 km. Saya diantar oleh mbah naik sepeda ontel, ketika itu belum punya sepeda motor. Jalannya adalah jalan tanah liat. Jadi naik musim udan ini mesti berapa meter berikutnya mandek.
Pak Gubal kae nyutii ngono, mlaku meneh. Itu jarak 30 km ngantar saya ke pondok. Jadi terus kemudian saya di Semarang tahun 95 masuk di SMA Muhammadiyah Mijen. Mijennya Mijen Semarang, bukan Mijen Demak. Lah disitulah saya sering dipanggungke oleh para kiai-kiai. Jadi kon badali khutbah, kon adzan. Wah. Terus seringkali diutus untuk mewakili ke tingkat kota Semarang. Jadi pesertalah, jadi kemah apa? Akhirnya disitulah mendidik saya menjadi aktivis di Ikatan Remaja Muhammadiyah ketika itu. Setelah Ikatan Remaja Muhammadiyah, akhirnya jadi ketua PD IRM Kota Semarang, terus kemudian jadi ketua pemuda Muhammadiyah 2 periode, yang sebenarnya jadi pengennya 1 periode cukup kan gitu ya. Tapi karena diamanai, dikehendaki oleh musawirin, akhirnya 2 periode. Dan saat ini berkhidmat di pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan dan MPM Jawa Tengah. Jadi ada 3 kekuatan yang barangkali perlu kita bangun bersama. Kalau tema yang saya persiapkan itu adalah bagaimana membangun jiwa kepahlawanan. Wah, ini dawa banget ini. Saya siapkan 51 slide. Jadi iki telung dino rak bar gitu ya. 3 hari rak bar. Tapi ya yang penting substansinya saja. Jadi bahwa keberadaan kita yang kebetulan aktif di pergerakan persyarikatan Muhammadiyah ini bukan situasi yang tersesat, bukan situasi sing kesasar, tapi insya Allah kita ini sebagaimana dawuhe Kanjeng Nabi, sing sapa wonge ing dalem metu saka ngomah kok ijik sempet maca kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dapat 3 kekuatan sekaligus. 1, dia akan mendapatkan petunjuk. Insya Allah keberadaan kita, aktifnya kita di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah dinawai itu dari sejak kita keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Maka kita akan mendapatkan petunjuk. Wes insyaallah ora ketas sesat. Metu saka omah, nek saya itu posisi di Jalan Dr. Cipto. Nek metu saka omah meh ning Meranggen sini, Pucang Gading, itu ora ke kanan, tapi ke kiri. Alias apa? Menuju Pucang Gading atau Meranggen, tidak menuju ke barat. Adanya apa? Ono Sunan Kuning, ono JBL kan. Jadi ora kesasar. Karena niatnya wis lurus. Tapi ketika orang niatnya ora lurus, ketika metu omah godaannya akeh. Ketika kita keluar rumah itu sudah godaannya macam-macam. Ada yang sifatnya untuk sesaat, ada bisa juga godaan yang untuk jangka panjang. Wah, ini Bapak Profesor Dr. Hardiwinotonya, wah luar biasa. Jadi ketika kita keluar dari rumah itu dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, itu ada nilai kepasrahan. Pertama, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Bahkan di dalam suatu riwayat itu, para setan-setan itu pada berkumpul minggir dan berkata di antara mereka, mana mungkin kalian bisa mengganggu si fulan yang telah mendapatkan 3 kekuatan sekaligus. Petunjuk, perlindungan, dan kecukupan. Itu nek niate awake dhewe dengan penuh tulus ikhlas nawaitunya apa. Tapi nek metu saka omah pengen golek kayak mbok rondo sing
kesepian, yo kesasar, yo nanti akan ciloko. Nah ini lagi viral ini, seorang ustadz yang naudzubillah sampai 13 santrinya, dan itu sudah berjalan sejak 2016 sampai 2021. Ya alasannya apa? Alasannya dengan enteng, bujuku ra iso melayani aku, mulakno aku njaluk santri-santriku ben iso melayani aku. Itu kenapa? Niatnya beda. Maka dakwah kita juga di dalam Muhammadiyah ini juga harus punya niatan yang tulus tadi, supaya kita di Muhammadiyah ini tidak kesasar, supaya kita di Muhammadiyah itu ditulung, supaya kita di Muhammadiyah itu rak ngerangsang. Ngerangsang ya apa? Selalu ngeluh kekurangan. Nah ini PCM Meranggen ini kan sudah menjadi apa ya, nenggone tingkat Jawa Tengah kan sudah menjadi sebuah monitor yang luar biasa, percontohan. Misalnya melu lomba tingkat Jawa Tengah, kita ranting sini itu sukses kan gitu ya. Nah, hanya saja kadang nek kon melu lomba iki do wegah gitu. Jadi sebagai prolog mukadimah bahwa kita ini harus meluruskan niat di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita ini tantangannya luar biasa. Nek amar ma'ruf relatif resikonya kecil. Pak Hardiwinoto dari dalam tadi lewat ono perapatan, ono wong lagi kongko-kongko. Mas monggo teng masjid. 99% orang itu ketoknya tidak akan marah. Mas monggo ke masjid. 99% nampaknya orang itu tidak akan marah. Tapi coba kalimat itu diubah. Mas ojo keplek nang ngono. Wah, iki buat aku itu sebualang awake dhewe. Beda kalimat. Sing siji ajek-ajek karo sing siji mencegah. Ini resikonya berat mencegah. Tapi dua-duanya harus kita lakukan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita pengen mendapatkan muflihun, ora entuk hanya milih satu pihak saja. Wah sing enak sing tambah resiko. Tetap kita harus menyampaikan tapi dengan cara yang ma'ruf. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini juga tantangan luar biasa. Kayak saya di Semarang itu sejak 2013 itu tetap konsisten yang namanya bagaimana ngobrak-ngobrak ana judi togel. Mriki nggih wonten. Ketoke mboten wonten nggih Meranggen nggih judi togel nggih. Ketoke mboten wonten. Ketoke. Saya sejak 2013 itu sudah menyuarakan itu. Ancaman ada. Wong sing meh nggo bedil mistolaku ya ana. Iya, ketika itu tak jek ketemu di masjid. Sak durunge dhek getak tak getak sik kan gitu ya. Nek cara basane Pak Farhan iki ora tedas tapak paluning panditi natah mendat jinoro menter. Sekabeng senjata ora temomo dibedil ora jundil. Nah, digetak guyu nyekakak. Digetak malah kita senyum saja. Kenapa? Kekuatan la haula wala quwata illa billah. Maka tetap istiqomah. Dari 2013 ancaman ada, iming-iming ada, ono sing nawani mobil Fortuner ada. Mas mau pilih Fortuner atau Pajero? Yang penting jenengan mencabut surat jenengan yang diajukan di kepolisian di Polda itu. Ada yang ngei, jadi kok saya nompo Pajero 1932 TGL kan ngono. 1932 itu kelahirannya pemuda Muhammadiyah, TGL Skotogel kan gitu ya. Karena itu hadiah Skotogel. Saya nggak mau. Jadi hanya supaya mencabut surat saya ke Polda, iming-imingi mobil Pajero atau Fortuner, tinggal milih. Mau ambil kono ning dealer. Meh nak jaluk nomor khusus boleh silakan. Kita tidak mau. Jadi yang pertama ancaman orang mempan, iming-iming. Untung gue rak nawani nak bojo meneh Mas ya ngono ya. Nah, ngene kuwi kan gitu ya.
Komisaris ya Popong. Jadi tantangan dakwah kita luar biasa. Maka kita harus ada 3 kekuatan yang harus kita jalani. Bagaimana membangun peradaban ini? Pertama adalah kultural, struktural, kedua kultural, ketiga adalah spiritual. Maka gerakan Muhammadiyah ini juga tidak terjebak kita dalam gerakan struktural. Nek lagi menjabat kepala sekolah we aktife pol-polan. Ijek dadi guru, wah aktife pol-polan melu pengajian. Giliran wis lengser dikai undangan pisan pindut ping 3 blas ora teko. Itu berarti terjebak aktif di Muhammadiyah hanya struktural. Nek lagi dadi ketua ranting, ketua cabang, pimpinan cabang, wah aktife pol-polan. Giliran ora jabat, sik. Berarti kita hanya terjebak bermuhammadiyah di ranah struktural. Muhammadiyah sudah 109 tahun. Tapi jamaahnya nek dihitung-hitung kok ya sakmono kan gitu ya. Iya. Ada apa? Maka Pak, saya sepakat dengan konsep Pak Tafsir, dengan pendekatan kultural. Adalah kita itu perlu merangkul, jangan memukul. Maka kekuatan pertama itu adalah struktural, oke. Secara aset Muhammadiyah tidak diragukan lagi, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, tidak ada aset yang bernama milik Pak Kiai Farhan. Meh ganti sapa ngisuk ya tetap Muhammadiyah. Tidak ada nanti berganti atas nama milik putranya Pak Farhan. Dari mulai tingkat ranting sampai tingkat pusat namanya aset Muhammadiyah, sampai kapanpun atas nama persyarikatan. Strukturnya hebat. Kita kalau kebetulan saya kan seringkali silaturahim dengan sedulur-sedulur Nahdlatul Ulama. Pondok pesantrennya banyak. Madrasahnya sahnya banyak, tapi kan bukan milik Nahdlatul Ulama, bukan milik nizam organisasinya, tapi milik para kiai-kiainya. Maka kita secara struktural ini sudah oke, bahkan tingkat dunia. Yang kebetulan saya kalau di Kota Semarang itu sebagai ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Jadi saat Semarang itu ada ormas itu kurang lebih 280 ormas dan LSM. Barangkali jenengan kenalnya kan paling ormasnya NU, Muhammadiyah, LDI, Pemuda Pancasila, Lindu Haji apa. Wah, iki ono sampai 280. Bahkan ada Ikatan Paranormal Indonesia. Bahkan ada Perwaris, Persatuan Waria Semarang. Wadah. Isinya waria-waria. Bahkan ada IPSI, Ikatan Pekerja Seks Indonesia loh, ada organisasinya, jangan dianggap remeh. Maka ketika gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak menggunakan nizam yang baik, tidak menggunakan nizam yang terstruktur, yang tertib, kita akan dikalahkan dengan IPSI yang mangkale ning Sunan Kuning, ning JPL. Alhamdulillah saya ini ditutup ya. Dia punya komunitas. Perwaris juga punya komunitas, Persatuan Waria Semarang. Itu anggotanya juga luar biasa. Saya juga pernah ngisi ngaji nih kaum perwaris gitu kayak. Wah yo. Tapi kita nggak bisa meninggalkan mereka dalam konteks dibiarkan. Mereka itu ada kalanya juga pengen tobat. Dia berkeluh kesah. Mas, saya itu pengen tobat. Ketika saya mau sholat, masuk sok nenggoni perempuan, saya ditolak karena saya dianggap laki-laki. Terus giliran saya masuk di sop laki-laki, saya juga diusir, dianggap saya perempuan. Lah ini gimana? Akhirnya teman-teman saya banyak yang lari ke gereja. Di sana welcome. Dari berbagai latar belakang, ketika dia butuh Tuhannya, dia welcome, dibimbing, diarahkan. Sementara ketika aku main neng masjid, ning gone sop laki-laki ditolak, ning sop perempuan ditolak. Mereka butuh sentuhan kita. Belum lagi yang mohon maaf yang ganda. Pak Ustadz, saya ini harus diikut di sop laki-laki atau perempuan? Milik saya kan 2. Wah.
Wah, ini kudu ilmu fikihnya Mas Afak bisa menjawab ini. Bahasa sederhananya, kalau Anda punya dua, ketika pipis yang keluar yang mana? Ya dua-duanya keluar. Kalau dua-duanya keluar, yang paling banter sing ndi? Nah, itulah dominasi Anda. Jadi kita harus bisa menjawab. Orang jur ana wong koyo ngono langsung singkirke. Kita nggak mau mendekat. Ya, jadi terkait dengan kekuatan dakwah kita. Ini akhirnya meleset dari jiwa kepahlawanan ya. Jadi karena waktu yang sangat ya. Jadi di dalam gerakan dakwah, pertama struktural, kedua kultural. Maka di Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu diputuskan resmi organisasi bahwa dakwah kultural adalah menjadi bagian yang harus juga dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan. Itu yang sangat paham dunia budaya Pak Hardiwinoto. Dunia pewayangan apal. Bahkan nggawe artikel-artikel itu ya dikaitkan dengan lakon-lakon wayang. Aku rak mudeng. Ya, saya menanggap wayang selama jadi ketua pemuda Muhammadiyah wis ping 10. Nek satu tanggapan itu kira-kira wis 30 juta misalnya, ping 10 wis 300 juta saya selama jadi ketua pemuda Muhammadiyah itu nanggap wayang ping 10. Tapi saya rak mudeng alur wayangnya kan gitu ya. Hanya seneng budaya saja. Jadi artinya yang kedua ini adalah kekuatan kultural, dakwah kultural. Jadi Muhammadiyah harus mulai menyentuh dakwah kultural. Bukan berarti kita itu larut, hanyut, ikut di dalam sebuah gerakan kultural. Akan tetapi bagaimana kultur-kultur itu sebagai bagian sarana dakwah. Secara nalar logika, Muhammadiyah akan sulit berdiri di Yogyakarta ketika tidak memperhatikan aspek budaya. Jogja ketika itu menjunjung tinggi nilai kultur yang kuat luar biasa. Tapi ing atas Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan melakukan sebuah pendekatan kultural, sowan kepada raja, mohon restu kepada raja. Minta restu, mau berdirinya Muhammadiyah itu minta restu kepada raja. Makanya pada saat muktamar milad Muhammadiyah di Jogja itu ada 3 tokoh yang diberi penghargaan. 1 Hamengkubuwono, kedua Nakamura, ketiga adalah Romani, Pak Kiai Romani. Nah kebetulan yang ditelepon oleh pimpinan pusat, oleh Pak Dahlan Rais dan Pak Marpuji adalah saya, suruh mencari keluarga Pak Romani. Wah golei keluarga Pak Romani sing berkenan hadir untuk menerima penghargaan. Akhirnya ketemulah Bu Yani yang saat ini jadi dirut itu. Itu kultural. Jadi Muhammadiyah di dalam keputusan muktamar di Makassar itu harus ada pendekatan kultural. Tapi bukan berarti kita terjebak pada aktivitas-aktivitas kultural dengan mengesampingkan kekuatan akidah yang telah kita bangun. Tapi bagaimana kita ada pendekatan-pendekatan kultural. Maka Pak Yai Tafsir, bagaimana seni budaya di Muhammadiyah itu kita bangkitkan. Pak Dandung itu yang Purworejo itu bahkan sampai dipromosikan oleh Pak Tafsir sampai tingkat nasional. Dibiayai oleh PWM di Makassar itu. Bahwa Jawa Tengah ini ada beglen apa ya? Kayak nggone Cak Nun itu. Dan Pak Dandung ya luar biasa. Sebenarnya kemampuannya itu sudah kemampuan seperti Pak Cak Nun, hanya tingkat promosinya saja mungkin yang berbeda. Bagaimana suaranya bagus, bagaimana langgam aneka ragam yang dia kuasai musiknya, bagaimana gamelan yang siapkan itu luar biasa. Itu kekuatan kultural yang dibangun. Maka kita harus punya pendekatan itu. Jadi kalau bahasanya Pak Tafsir, ojo sidik-sidik langsung kita atos-atosan. Tapi bagaimana kita ini bisa
menyelami kultur yang ada. Bahkan sampai di Muktamar Muhammadiyah Makassar itu, kalau kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah diamanai sebagai ketua RT atau ketua RW, pantang untuk mundur, pantang untuk angkat tangan. Jadi ketika masyarakat itu memberi amanah, Pak jadi ketua RT, bismillah. Karena justru di kekuatan ketua RT inilah kita bisa berperan, bisa berdakwah yang leluasa dengan the power yang kita miliki. Jadi ketua RW. Tapi yang disebut di dalam muktamar itu hanya ketua RT, ketua RW. Wali kota, bupati, orang disebut. Tapi Muhammadiyah cerdas. Ing atase ketua RT, ketua RW saja itu harus ada kader Muhammadiyah yang berperan, apalagi di atasnya. Harus ada kader Muhammadiyah sing meh dadi bupati Demak, sing meh dadi wali kota Semarang kan gitu ya. Tapi rata-rata Muhammadiyah itu kan loyalitasnya apik, kapabilitasnya apik, elektabilitasnya apik, integritasnya apik, tapi sing kurang apik apa? Isi tas. Nah, isi tasnya yang kurang. Iya, jadi loyalitas, kapabilitas, integritas, isi tas. Nah, rata-rata kita ini yang kurang isi tas. Iya. Kekuatan partai politik kemarin yang pada jadi itu, teman-teman itu ada yang entek 5 miliar, ada yang bahkan ada yang teman saya habis 5 miliar orang jadi untuk 50.000 suara untuk tingkat Jawa Tengah. Wis entek 5 miliar orang jadi. Ada yang habis di atas 5 miliar juga ada. Tingkat kota itu mestinya asumsinya kota itu kan butuh suara 3.000. 3.000 kan nek misalnya gawe anggaran ya kurang lebih wong siji 100.000 itu kan 300 juta. Tapi ada yang sampai habis 2 miliar. Ya, jadi anggota dewan tingkat kota Semarang itu ada yang sampai 2M. Nah, kalau pimpinan-pimpinan kayak gitu itu semuanya sudah dikuasai oleh kapitalis-kapitalis, sedangkan kita kekuatan kita tidak menguasai itu ya fangtadir sa'ah. Maka kekuatan kedua ini adalah kultural tadi. Dan yang ketiga adalah spiritual. Wong Muhammadiyah juru dungone sithik. Nah, iki nek sing donga Pak Afandi, Pak Joko, Pak Farhan, Pak Bimong, Pak anu. Nah, itu harus diperbanyak lagi juru donga. Mengapa wong-wong calon-calon mesti do lungone ning gone tokoh-tokoh kiai-kiai? Kenapa? Kono juru dungane akeh kan gitu ya. Iya, kita juru dungane tukang zikir lagi ahabul kalam indallahi arba. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah sebagai buat zikir kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lagi ping 33 rumongsane wis akeh ra karuan kan ya. Lagi ping 33 ngene. Wis rumongsane wis zikire suwine ra karuan. Nah, padahal kiai-kiai kita dulu nek zikir kuwi wis kadang kalau mohon maaf kaki itu ngantek smuten gitu ya. Makanya wong biyen ki ana sentong gitu. Saya masih ngalami mbah saya itu ada sentong. Itu sing wong liya ki ora wani mlebu sentonge kuwi. Jadi nek setelah pulang dari masjid pindah meneh salat sunah di sentongnya itu, terus kemudian dilanjutkan ana tadarusnya, ana zikir. Kuwi ngantek suwi. Itu kekuatan spiritual. Nah, kita harus bangun ini, anak-anak muda kita harus membangun satu kekuatan struktural, kedua kekuatan kultural, ketiga kekuatan spiritual. Saat ini akeh wong stres. Di dunia perkotaan banyak orang stres. Wong stres ki rata-rata sing digoleki apa? Ayem-ayem iki nek didongokke karo Pak Yai. Saya itu mohon maaf ya, tanpa menyindir siapapun. Saya itu banyak dikunjungi oleh orang-orang yang hasil broken home, alias utamanya janda-janda muda. Wah, maka stok saya banyak. Jadi nanti para bapak-bapak yang masih legan butuh, wah banyak. Jadi di Semarang itu kalau dikumpulkan itu setiap tahun itu janda muda baru itu ada 4.000. Karena saya dapat data real dari
pengadilan agama itu per bulan itu jatuh talak 290 per bulan, hampir 300. Kalau 300 kali 12 bulan sudah berapa? Nah, tentunya kita mikirkan juga dudanya kan ya. Ada janda, ada duda. Nah, itu rata-rata ketika saya tanya alasannya apa? Pertama adalah ekonomi. Alasan kedua adalah soal perselingkuhan. Alasan ketiga adalah campur tangan wong tua. Nah, ini. Itu ketika berhadapan njaluk dongo. Pak Ustadz, tolong saya didoain agar saya diberikan kekuatan ketabahan dalam menghadapi musibah iki. Dan Pak Ustadz tolong aku dikasih wiridan. Lah awake dhewe nek ora ndonga ora iso. Bagaimana bisa melakukan iso ngiyem-ngiyem jamaah? Maka jamaah akan lari dari kita. Mereka mudah. Mengapa wong-wong do melekat dengan para kiai-kiai? Karena punya kekuatan spiritual tadi. Juru dongo. Maka kita harus memberikan menjadi kekuatan yang tidak terpisahkan, yaitu yang pertama adalah kekuatan struktural, kekuatan kultural, kekuatan spiritual. Nah, amma ba'du ya, kila kayak mukadimah ya, terkait dengan nilai kepahlawanan, bahwa jiwa kepahlawanan di dalam Al-Quran itu paling tidak itu 3 yang harus senantiasa kita ugemi, termasuk sebagai bekal para mujahid-mujahid pelaku dakwah. Yang pertama, kita ada keberanian, wani, kulil haq walauka namuron. Jadi yang pertama ada keberanian. Nih, menyingkat waktu. Hai orang-orang dalam surah Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas atas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi tidak takut kalau kita ini dicela. Awake dhewe iki ora wedi nek awake dhewe iki dinyek. DC, kadang kan wong sithik kan biasa atau DC karo wong sing akeh. Saya itu kelingan banget dengan kata-kata Mbah Muslim. Awake dhewe iki wonge sithik. Mergo sithik aja ditoklek-toklek. Tapi bagaimana sedikit ini bisa remboko punya kekuatan, maka harus punya keberanian. Nah, di PCM Meranggen ini punya jiwa keberanian yang luar biasa. Amal usahanya melejit luar biasa. Menjadi percontohan, bahkan ada beberapa wilayah tertentu yang studi banding. Saya juga PCM Semarang Selatan pengen sinau kok. Kemarin alhamdulillah baru dapat wakaf. Kami itu mengelola masjid itu ada 4 di Semarang Selatan. Sebenarnya 5 dengan masjid Romani. Nah, tapi karena dikelola oleh PDM, ya akhirnya kita 4. Salah satunya masjid Wonodri. Ada orang wakaf beli rumah itu dirubuhkan, kemudian dibangun masjid. Setelah jadi masjid bagus, serahkan kepada PCM. Salah satu nadirnya adalah saya. Terus kemudian setelah berjalan 4 tahun kita pakai untuk masjid, ada tanahnya non muslim di gandengan sebelah itu dijual. Ketika itu takmir saya tanya, punya uang berapa Bu? 50 juta. Terus saya tanya pemiliknya rumah, minta berapa? 675 juta. Wah, kurangi akhir karuan. Ya. Tapi ketika itu bismillah. Ini saya sebagai penanggung jawab dan sebagai penasihat takmir, ayo kita berusaha, ini kita beli. Lu uangnya dari mana? Allah Maha Kaya. Langsung kita temui pemiliknya. Tapi dengan ya tadi banyak zikir kepada Allah tadi. Allah Maha Kaya. Ketemu karena non muslim,
omahe yo wis ditondo cetha wela-wela. Ketika itu dari 675 langsung saya tawar 350. Ora dikeke. Kok adoh men kan gitu ya. Terus dia langsung mematok udah 550. Kalau enggak 550 ya udah saya jual kepada yang lain. Terus oke, nanti malam saya kabar. Malam langsung saya kabar, oke 550. Itu kami takmir maupun PCM itu masih pegang baru 50 juta. Terus setelah iya 550 juta, pagi subuh kami umumkan, insya Allah kita akan membeli tanah sebelah sebagai peluasan masjid. Maka monggo siapa yang mau berinfak, sedekah atau wakaf. Hari berikutnya ada yang membisiki kepada imam masjid tersebut, saya sanggup 500 juta satu orang. Alhamdulillah, masya Allah. Maka ketika tadinya pada saat pelunasan itu di notaris, tolong uang yang 500 juta itu cash, gowo cash, untuk meyakinkan orang yang tadi kayaknya ngenyek awake dhewe kan gitu ya. Di notaris uang 500 juta itu luar biasa. Kekuatan, keberanian yang dilakukan oleh aktivis dakwah Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membiarkan kita dipermalukan. Ya sebagaimana banyak contoh lah. Jadi dalam surah Al-Maidah ini kita tidak boleh takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Pengajian ngene iki ya ono juga sing ora apa-apa, tapi tetap istiqomah. Yang kedua, jiwa kita sebagai ada jiwa kepahlawanan itu adalah adanya jiwa kesabaran. Nah, surah Al-Anfal ayat 65. Wahai Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Wah, ini lebih dari 20 orang sabar ya. Ada 20 orang sabar di antara kita ini bisa menaklukkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir atau musuh kita. Karena orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti terhadap hidayah Allah. Jadi kita harus punya kesabaran. Ini yang saya perhatikan dan saya pelajari dari Meranggen ini juga. Wah, ternyata mungkin dari 20 orang yang sabar akhirnya melahirkan 200 jamaah loyalis. Dari 200 loyalis yang sabar akhirnya melahirkan 1000 para jamaah-jamaah berikutnya. Ini kata Al-Quran ini, Al-Anfal, bukan kata Juma'i atau hadis, Al-Quran. Jadi kita harus sabar. Jadi kalau ada 20 orang yang sabar, maka kita bisa menaklukkan 100 orang musuh. Jika ada 200 orang yang sabar di antara kita ini, maka kita akan dapat mengalahkan 1000 orang yang menentang kita. Dan yang ketiga, tidak boleh ada kata pengecut dari pelaku dakwah atau jiwa-jiwa kepahlawan. Kan nggak ada tuh jiwa kepahlawanan pengecut saat perang ngumpet, terus kemudian saat menang ngetok iki lho aku sing deklarasi kan. Nah ini, mereka itu kikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Jadi ketika dicek perang iki ketoke kaya hawane mules, dicek pengajian sik mules, dicek rapat PCM sik mules. Nah, giliran duwe amal usaha gede rebutan kan. Itu akeh. Itu di daerah-daerah lain nek lagi merintis sekolahan kon urunan ngono kuwi. Wah do etok-etoke
ora krungu kan gitu ya. Tapi giliran sudah ini amal usahanya gede, rembaka, duwe penghasilan, wah itu rebutan akeh sing dadi pimpinan, wah akeh. Makanya kalau persyarikatan atau organisasi apapun lah tingkat nasional, wah perebutannya luar biasa. Bahkan ada organisasi tertentu itu yang sampai entek miliaran ada hanya untuk menjadi ketua. Di tingkat provinsi juga ada, tingkat kota loh ya, yang saya jadi ketua forum ormas. Tapi alhamdulillah saya jadi ketua forum ormas itu ora ngetokke mahar apapun. Jadi ono sing meh dadi ketua ormas tingkat kota Semarang itu nyangoni per ormas itu supaya dukung, per suara dukung. Itu ada yang ngasih 10 juta ada. Sak murah-murahnya 2 juta sak uang untuk bisa jadi ketua. Tapi kalau kita ini tidak ada di dalam jiwa kita, ini adalah jiwa pengecut. Maka dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam, sedangkan mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi jiwa kepahlawanan ini tiga. Singkat, terkait dengan pidato Bung Tomo tahun 10 November. Ternyata di sini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah juga yang punya peran, tapi di dalam sejarah nyaris tak tertulis. Maka kemarin ada pakar sejarah ya dari Amerika Pak ya, itu menyimpulkan banyak sejarah-sejarah keterkaitan Muhammadiyah di dalam mencapai kemerdekaan itu banyak yang hilang. Banyak sekali. Nah, pidato Bung Tomo coba, itu nilai ketauhidannya luar biasa. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan pekian takbir tersebut. Bahkan Bung Tomo, kalimat apa yang bisa saya gunakan kalau tidak ada kalimat takbir untuk bisa menyatukan, bisa membangkitkan arek-arek Surabaya di dalam melakukan perlawanan tersebut. Ini udah dan ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Jadi di dalam resolusi jihad yang dilakukan pada 10 November, ternyata banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pada tanggal 10 November 1945 banyak aktivis Muhammadiyah yang ikut berjuang. Di antaranya satu Said Umar, kedua Marsidi Muhammad Sapian, Malikin, Ibrahim, Rahmat, Ihsan SK, Usman Rais, Manan Gani, dan Nur Hasan Zaini. Ketua Muhammadiyah cabang Surabaya ketika itu bernama Muhammad Suwandi. Beliau juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Kenit, turut berjuang saat meletusnya 10 November. Tapi dalam sejarah yang kita baca nggak ada. Ayah dari Muhammad Suwandi yang bernama Mat Yasin Wisatmo dan kakek dari Dr. Muhammad Suwandi yang bernama Kiai Usman juga turut andil di dalam peperangan 10 November. Mat Yasin Wisatmo adalah ketua Hizbul Waton Surabaya. HW, Pak Effendi ya. HW ada kiprahnya di dalam 10 November. Dan kakek Kiai Usman adalah pendiri Masjid Soleh Kaliasin yang saat ini masih ada Masjid Muhammadiyah. Masjid Soleh Kaliasin yang merupakan Masjid Muhammadiyah pertama di Surabaya. Maka nanti kapan ada wisata dakwah yang dilakukan oleh PCM Meranggen ini ke Surabaya, mampir di Masjid Soleh Kaliasin. Terus tokoh lain Muhammadiyah seperti Kiai Muhammad Amin Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Al Iman wal Islam dari Lamongan, yang juga merupakan Laskar Hizbullah wilayah Lamongan, Tuban, Gresik, juga ikut di dalam pertempuran 10 November. Setelah pertempuran berdarah 10 November selesai, para pahlawan dari anggota Muhammadiyah banyak yang menjadi tokoh Muhammadiyah di beberapa daerah. Kiai Mahbub Ihsan, pemimpin Pondok Ma'at Islam, menjadi ketua PDM Tuban.
Kiai Haji Abdurrahman Samsuri menjadi pimpinan Muhammadiyah Lamongan, itu pimpinan Ponpes Karangasem. Kiai Haji Sawab Mabrur, pendiri Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Godok, menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Laren. Itu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang di dalam sejarah 10 November, bahkan di dalam resolusi jihad 22 Oktober ya. Jadi yang punya santri itu tidak hanya ormas tertentu tok, kita juga punya santri. Jadi kita punya andil di dalam mencapai kemerdekaan ini. Nah, sehingga kita ini sebagai aktivis-aktivis dakwah ini harus bagaimana jiwa kepahlawan yang 3 tadi harus senantiasa kita tularkan kepada siapapun, agar kita memiliki jiwa. Pertama adalah jiwa pemberani, yang kedua adalah punya jiwa penyabar, dan ketiga adalah jiwa yang selalu istiqomah, tidak pengecut. Dan insya Allah ketika di 3 kekuatan ini ada pada diri kita, insya Allah dakwah kita ini akan selalu. Dan termasuk tadi kekuatan dakwah 3 tadi, struktural, kultural, spiritual, itu juga harus kita galakkan supaya kita juga remboko. Kadang-kala kita tak evaluasi dengan teman-teman, kita itu banyak alat untuk bisa mendekat kepada jamaah. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang-bidang lain, itu semuanya bermuara pada pembinaan umat atau jamaah. Coba lembaga amil zakat, kiprahnya luar biasa, membantu ini yang kena musibah luar biasa. Tapi kok nek disurvei jamaah kita kok nggak tambah-tambah ya, kan gitu ya. Jadi bantuan sembakonya iya, tapi ideologi ataupun ubudiahnya dengan kita kadangkala belum juga mau. Maka ini perlu kita ada evaluasi, ada apa di balik itu. Nyatanya di rumah sakit pasien mayoritas bisa menerima, dunia pendidikan mayoritas bisa menerima, dunia ekonomi semua bisa menerima, dunia sosial sing panti asuhan juga banyak yang bisa menerima. Tapi giliran di pengajian ataupun di masjid, dijek nang masjid Muhammadiyah, ki akeh sing diogah-ogahan, kecuali gelem teko iki nek kei girik. Nah, gitu ya. Dikei kupon kae. Pengajian di masjid Muhammadiyah itu mergo nggawa kupon, berarti nang Muhammadiyah iki wah kudu pakai girik ngono lagi teko kan gitu ya. Ya matur nuwun, mudah-mudahan mohon maaf apa yang saya sampaikan barangkali banyak kurangnya, mengingat waktu sudah masuk Isya. Tapi paling tidak pesan yang bisa kita kuatkan bersama, dan ini ada para kiai-kiai senior yang menjadi maha guru saya. Jadi kita bersama-sama bahwa kekuatan persyarikatan ini harus bisa berkiprah sebagaimana semboyan, sebagaimana tujuan, bahwa bersama Muhammadiyah itu menghantarkan jamaahnya itu masuk ke pintu ke Jannatun Naim, ke surga. Jadi bukan berarti dengan bermuhammadiyah menjamin kita masuk surga, enggak. Kita hanya menghantarkan di dalam ADART. Jadi maka dari itu kita harus istiqomah dan kita jangan pecah kongsi. Dalam surah Al-Anfal itu kan dijelaskan salah satu yang memecah dan melemahkan kekuatan kita ini karena banyaknya perselisihan di antara kita, sehingga di situ menjadikan kita itu gentar dan hilang kekuatan itu gara-gara kita itu berselisih paham. Maka segala sesuatu harus bisa kita musyawarahkan dan bisa kita rembuk menjadi sebuah kekuatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan bahwa manfaat. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya alima bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla ay yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alima bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ay yakun hatta la yakun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma tawwil umurana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.